Ini adalah Samsung S10 Plus, HP flagship Samsung yang umurnya udah 6 tahun lebih. Banyak yang bilang kalau ini tuh HP terbaik yang pernah dibuat sama Samsung. Bahkan dari yang gue lihat-lihat sih emang masih cukup banyak yang nyari-nyari HP ini. Gue sendiri sih juga naksir ya sama HP ini waktu masih zaman sekolah. Cuman gue mana sanggup waktu awal rilis aja harganya tuh segini. Dan seminggu lalu gue coba cari-cari di Facebook Marketplace buat S10. Banyak banget yang jual, tapi rata-rata tuh kondisinya minus lah. Akhirnya gue nemu nih, ada yang jual di 2,3 juta dengan minus ya yang masih bisa gue terima lah. Kayak fisiknya ada beberapa dent dan juga ada fungsi-fungsi kecil yang nggak bisa dipakai. Seperti biasa ya, sebelum gue review pasti HP ini gue pakai dulu buat jadi daily driver gue kurang lebih selama semingguan lah. Dan kali ini gue mau sharing deh pengalaman gue selama pakai HP ini di tahun 2025. Dari desain sih ini udah mantep lah. Gua cukup setuju kalau banyak yang bilang ini salah satu desain terbaik yang pernah dibikin oleh Samsung. Secara tampilan aja ini tuh cakep. Bentuk kameranya memanjang ke samping sampai ke warnanya yang unik, terutama warna prism white gua yang kayak mutiara gini warnanya. Buat materialnya juga udah fleksib banget, backdoornya pakai kaca dan framenya itu dari metal. Begitu dipegang ini tuh tambah mantep lagi karena tuh dia punya bagian depan dan bagian belakang yang melengkung. Ini bikin benar-benar enak sih waktu digenggam. Terus bodinya juga tipis dan bobotnya terbilang cukup ringan. Kemudian kalau kita lihat di sekeliling bodi HP ini kita tuh bakal nemuin banyak hal. Kayak tombol power yang sendirian di kanan, di kiri ada tombol Bixby dan tombol volume, di atas ada mikrofon dan earpiece, di bawah ada mikrofon, speaker, USB Type-C 3.1, ada audio jack, serta di sini masih ada slot buat micro SD. Kangen gak tuh seri flagship selengkap ini? Buat suara speakernya menurut gue ini udah cukup bagus, dia konfigurasinya udah stereo, dimana untuk speaker keduanya tuh dia digabung dengan earpiece. Untuk vibrasinya di sini udah cukup enak, walaupun kalau kita bandingin dengan HP mid-range zaman sekarang tuh udah cukup kalah lah. Karena di HP ini feel vibrasinya dia masih nyebar gitu. Yang cukup menyebalkan buat gua sih itu ada di tombol volumenya ya, yang terpisah dengan tombol power. Karena gua udah terbiasa lah sama tombol volume dan tombol power yang berada di sisi yang sama. Pas pakai HP ini tuh butuh penyesuaian lagi. Dan tombol Bixby-nya cukup nyebelin karena sering banget gua kira tuh ini tombol volume down. Ya sisanya sih gue suka lah sama desain HP ini. Kemudian dari layar, walaupun HP ini ada embel-embel plus di namanya, tapi buat HP di tahun 2025 sih ini nggak ada plus-plusnya sama sekali ya. Karena buat ukurannya sendiri dia cuma di 6,4 inch dengan panel Dynamic AMOLED. Nggak segede HP zaman sekarang lah yang rata-rata tuh di atas 6,7 inch. HP ini udah pakai layar lengkung ya, udah pakai model Infinity O display kayak HP-HP zaman sekarang. Resolusinya dia support sampai QHD+, udah dilindungin Corning Gorilla Glass 6 dan punya fingerprint in display dengan tipe ultrasonic yang tergolong cepet sih buat di tahun 2019. Kemudian ini info tambahan aja ya, kalau kalian cari S10 sekarang, itu tuh jarang banget layarnya yang kena penyakit bergaris. Paling-paling kalau kalian cari itu minusnya ada yang di green screen, kemudian ada layarnya bertompel, ataupun udah mulai kena shadow atau burn in. Buat gua dengan ukuran segini jadi suatu kelebihan sih, bikin di tangan jadi enak pas digenggam, dan mata juga cukup nyaman buat ngelihatnya, karena nggak kekecilan. Dipakai nonton jelas enak lah, punya kerapatan yang tinggi, warna hitamnya pekat, touch responnya juga masih baik dipakai buat ngetik atau main game, terus dipakai di bawah sinar terik matahari juga masih ngelawan layarnya. Dan terakhir untuk fitur always on display juga udah ada ya pastinya. Yang jadi catatan kecil itu ada di bagian refresh rate-nya aja sih, dimana ini cuman mendukung 60 Hz aja. Jadi awal-awal pakai mungkin bakalan butuh beberapa jam biar terbiasa. Terus di bagian kamera depannya ini kan letaknya ada di kanan atas ya. Jadi sering banget nih kesentuh sama gua pas gua mau buka control panel. Dan terakhir karena gua nggak terbiasa sama HP yang layarnya lengkung, jadi di bagian pinggir-pinggir ini tuh sering banget nggak sengaja kesentuh sama gua. Lanjut ke bagian performa, untuk spesifikasinya kalian bisa baca aja di samping sini ya. Terus gue juga ada iseng buat tes Antutu versi 11, hasilnya ada di 600 ribuan. Gue pakai buat penggunaan harian itu tuh masih lancar. Pemakaian harian gue emang gak berat sih. Paling cuman sosmedan, chatting, scroll-scroll TikTok, nonton YouTube. Itu semua lancar-lancar aja kok. Terus buat buka tutup aplikasi udah kenceng, pindah-pindah aplikasi juga lancar, dan untuk multitasking juga masih aman.
Kecuali kalau kita pakai buat main game. Di sini tuh udah mulai kurang nyaman lah untuk pengalaman mainnya. Untuk game ringan kayak Mobile Legends itu masih lancar sih, jalanin di grafik ultra 60 fps itu jarang banget ada frame drop. Tapi waktu gua coba main PUBG itu di settingan smooth ekstrim aja udah kurang nyaman mainnya. FPS-nya tuh nggak stabil, sering ngedrop kalau banyak musuh di sekeliling kita. Kemudian di sini gue merasa speed internet gue buat downloadnya tuh cenderung pelan nih. Kayak di rumah gue kan speed downloadnya itu bisa sampai 200 Mbps ya. Tapi waktu gue pakai buat download di HP ini, itu kayak nggak bisa nyentuh speed maksimalnya. Dan terakhir yang bikin kurang nyaman itu ada di bagian suhunya. Emang dulu tuh Exynos terkenal banget dengan panasnya. Jadi di sini pun gua pakai buat harian itu udah cukup cepet anget, dan kalau dipakai buat main game itu lumayan cepet panas. Jadi di bagian performa ini kalau buat harian masih cukup enak. Kalau kalian pakai buat main game itu kurang nyaman sih. Kalian bisa cari opsi HP lain lah dengan harga 2 atau 3 jutaan itu ada yang lebih baik kok performa gamingnya. Kemudian ke bagian kamera, di sini punya konfigurasi kamera yang lengkap ya. Ada 3 kamera di belakang dan 2 kamera di bagian depan. Kamera utamanya itu dia punya dual aperture. Jadi kita bisa ubah bukan lensanya mau yang f1.5 atau f2.4. Ini cukup keren sih pada masanya. Sayangnya di unit gua ini untuk kamera ultra wide-nya dia kurang bagus ya hasilnya, kayak berembun gitu. Tapi di sini gue tetap masukin deh buat sampel fotonya. Buat hasil kameranya sendiri buat gua masih oke banget. Dipakai buat posting di sosmed masih sangat layak lah, terutama buat kamera utamanya. Warnanya di sini emang sedikit lebih gonjreng dari aslinya, tapi nggak yang berlebihan kok. Untuk dynamic range-nya udah cukup luas. Kalau buat kamera telenya emang bukan yang paling jauh nih zoomnya, tapi udah bisa ngebantu lah buat ngelihat tulisan dari jarak jauh, misalkan lihat menu makanan kayak gini. Kalau di kondisi low light, hasil kamera utamanya masih cukup oke dipakai buat foto-foto. Sedangkan buat kamera lainnya udah kurang sih. Secara detail menurun dan noise-nya udah mulai bertebaran. Kemudian untuk perekaman videonya di sini juga udah cakep. Kamera utama dan selfie-nya bisa ngerekam sampai 4K 60 fps, sedangkan sisanya itu mentok di 4K 30 fps. Footage ini gue rekam di resolusi 4K 60 fps ya dengan kamera depan. Dipakai jalan udah cukup stabil. Skin tone-nya juga sesuai dengan kulit gua, dan di sini kita juga bisa pindah ke kamera depan ya tanpa harus stop rekaman. Buat kamera belakang di resolusi 4K 60 ini hasilnya kurang stabil ya kalau kalian bandingin dengan 4K 30 fps-nya yang nanti bisa kalian lihat. Nah, kalau ini direkam di 4K 30 fps, dipakai jalan tuh lebih stabil. Kemudian dari warnanya juga cukup natural, dynamic range-nya luas, walau dari hasil di sini terlihat agak sedikit oversharp ya. Kalau udah masuk ke kondisi low light, noise-nya udah mulai bertebaran ya. Dan kalau dipakai buat jalan, jitter-nya tuh udah mulai berasa.
Overall gue masih cukup puas dengan kamera yang ada di S10 Plus ini. Terutama buat kamera utamanya, ditambah buat fitur-fiturnya tuh cukup banyak. Dan yang terpenting itu ada mode Pro untuk foto dan video yang cukup kepake buat gua. Lanjut ke bagian software, ini bagian yang sangat disayangkan ya, karena HP ini tuh cuman mentok di One UI 4.1 dengan Android 12. Ini tuh masih di zaman waktu seri flagship Samsung cuman dapat 3 tahun update Android aja. Sebenarnya ini udah cukup bagus kalau kita bandingin dengan brand Android lain. Tapi kalau kita bandinginnya dengan Apple itu kalah jauh lah. Dimana iPhone 11 yang rilisnya 2019 itu sampai saat ini dia masih dapat update sampai iOS 26. Buat pengalaman pakainya, karena gue udah terbiasa dengan One UI 7, jadi ada beberapa fitur yang gak bisa gue nikmatin tuh di One UI 4.1 ini. Contoh yang paling sering gue pakai itu adalah Circle to Search, Navbar, terus beberapa fitur kustomisasi di home screen maupun lock screen. Ini tuh belum ada yang keren-keren kayak di One UI 7. Terus udah pasti Galaxy AI juga nggak hadir di HP ini ya. Tapi tenang aja, buat fitur-fitur series kayak Samsung DeX, wireless charging maupun reverse wireless charging itu di sini ada kok. Yang jujur gue pribadi sih jarang banget pakai. Terus cara tampilan buat gue ini tuh berasa jadul, terutama di control centernya yang masih warna biru gini. Tapi oke lah, secara fungsi dia masih berjalan dengan lancar, gue pakai nggak ada menemukan masalah, dan Android 12 tuh masih bisa juga kok ngejalanin aplikasi-aplikasi kekinian. Untuk animasinya di sini juga lancar, buka tutup aplikasi juga cepet, dan kalau mau diotak-atik pun HP ini udah bisa kok dipasangin pakai modul dari Goodlock. Yang menyebalkan sih itu paling cuma satu ya di One UI 4.1 ini. Ini di fitur RAM Plus-nya kenapa nggak ada opsi buat off-in-nya ya? Lanjut ke bagian baterai. Di unit gue sendiri ini keterangan baterainya udah kurang bagus nih. Dan untuk penggunaan gue itu sehari gue bisa ngecas lebih dari sekali dengan SOT sekali pengecasan rata-rata di 3 jaman dengan penggunaan WiFi. Untuk pengecasannya sendiri, karena HP ini cuma support 15 watt, buat ngecas dari 10% ke 100% itu masih butuh waktu yang cukup lama, dimana butuh 1 jam 40 menit. Buat gua, kombinasi baterai yang nggak awet ditambah pengecasan yang lama itu mimpi buruk banget sih. Kurang lebih begitulah buat pengalaman gua selama pakai S10 Plus ini di tahun 2025. Ternyata HP 6 tahun lalu tuh udah sekeren ini. Gua jadi cukup ngerti kenapa masih banyak yang ngincar buat beli HP ini. Apalagi harga secondnya tuh udah murah-murah. Tapi apakah rekomen buat dibeli? Kalau mau cari aman, udah pasti ambil aja HP baru di harga 2-3 jutaan. Buat zaman sekarang udah cukup banyak kok yang bagus. Tapi kalau kalian pengen tetap beli dan udah siap dengan resiko HP second, silakan aja. Buat gua pribadi, HP ini lebih rekomen kalau dijadiin sebagai HP kedua aja. Walau kalau kalian mau maksa ini sebagai HP utama sih bisa-bisa aja. Cuman mengingat umur HP ini udah 6 tahun lebih, takutnya tuh mulai ada komponen yang rusak. Bahkan amit-amit sampai nggak bisa dipakai lagi kan cukup repot nih kalau dijadiin sebagai HP utama. Oke, segitu aja ya buat video kali ini. Kalau kalian suka, boleh banget klik tombol like. Dan kalau kalian pengen support gue, juga boleh kok dengan klik tombol subscribe di bawah sini. Seperti biasa, sekian buat video kali ini. Semoga bermanfaat.